Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas tadabbur Al-Quran yang berkenaan dengan ta'awud. Lafaz ta'awud adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Segolongan ulama ahli qura dan lain-lainnya mengatakan bahwa bacaan ta'awud dilakukan sesudah membaca Al-Quran. Mereka mengatakan demikian berdasarkan makna lahiriah ayat untuk menolak rasa ujub sesudah melakukan ibadah. Orang yang berpendapat demikian antara lain ialah Hamzah, berdasarkan apa yang telah ia nukil dari Ibnu Falufa dan Abu Hatim. Al-Qurtubi meriwayatkan dari Abu Bakar Ibnu Arabi, dari sejumlah ulama, dari Imam Malik, bahwa si pembaca mengucapkan ta'awud sesudah surat Al-Fatihah. Akan tetapi Ibnul Arabi sendiri menilainya gharib atau aneh. Akan tetapi menurut pendapat yang terkenal dan dijadikan pegangan oleh jumhur ulama atau kebanyakan ulama, bacaan ta'awud hanya dilakukan sebelum bacaan Al-Quran untuk menolak godaan yang mengganggu bacaan. Menurut mereka, makna ayat yang terkandung di bawah ini, fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Ini terdapat di surat An-Nahl ayat 98. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah melalui hadis Syu'bah dari Amr ibnu Murrah, dari Asim al-Ghazi, dari Nafi' ibnu Jabir al-Mut'im, dari ayahnya yang menceritakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina dakhala fi sholati qala Allahu akbar kabiran thalathan subhanallahi bukratan wa asilan thalathan Allahumma inni a'udzubika minasyaitani min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Maksudnya, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila memulai sholatnya, beliau mengucapkan Allahu Akbar kabira, Allah Maha Besar dengan kebesaran yang sesungguhnya. Alhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Subhanallah bukratan wa asilan, Maha suci Allah di pagi dan petang hari, masing-masing 3 kali. Lalu, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari godaan setan yang terkutuk, yaitu dari godaannya, sifat takaburnya, dan hembusan rayuannya. Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Utsman ibnu Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al-A'mash, dari Adi ibnu Thabit, yang menceritakan bahwa Sulaiman ibnu Sadr radhiyallahu anhum telah menceritakan, istabba rajulani indan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu indahu julusun fahadahuma yasubbu sahibahu muraddiban qadih ma wajuhu
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajiduhu law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqalu li rasuli ala tasma'a ma yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inni lastu bimajnunin. Maksudnya ada dua orang laki-laki bertengkar di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu kami sedang duduk bersamanya. Salah seorang dari kedua lelaki itu mencaci maki lawannya seraya marah, sedangkan wajahnya tampak memerah karena emosi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui suatu kalimat. Seandainya dia mau mengucapkannya, niscaya akan lenyaplah emosi yang membakarnya itu, yaitu ucapan aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maka mereka para sahabat berkata kepada lelaki yang emosi itu, tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lelaki itu justru menjawab, sesungguhnya aku tidak gila. Jumhur ulama mengatakan bahwa membaca ta'awudz hukumnya sunnah, bukan merupakan suatu keharusan yang mengakibatkan dosa bagi orang yang meninggalkannya. Ar-Razi meriwayatkan dari Atha ibnu Abu Rabah yang mengatakan wajib membaca ta'awudz dalam sholat dan di luar sholat, yaitu bila hendak membaca Al-Quran. Ibnu Sirin mengatakan apabila seorang membaca ta'awudz sekali saja dalam seumur hidupnya, hal ini cukup untuk menggugurkan kewajiban membaca ta'awudz. Ar-Razi mengemukakan hujahnya kepada Atha dengan makna lahiriah ayat yang menyatakan fasta'id, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Kalimat ini adalah kalimat perintah yang lahiriahnya menunjukkan makna wajib, juga berdasarkan pengalaman yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara terus-menerus. Dengan membaca ta'awudz, maka kejahatan setan dapat ditolak, suatu hal yang merupakan kesempurnaan bagi hal yang wajib, hukumnya wajib pula, karena membaca ta'awudz merupakan hal yang lebih hati-hati. Sedangkan sikap hati-hati itu merupakan suatu hal yang dapat melahirkan hukum wajib. Sebagian ulama mengatakan bahwa membaca ta'awudz pada awal mulanya diwajibkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak kepada umatnya. Diriwayatkan dari Imam Malik bahwa dia tidak membaca ta'awudz dalam sholat fardunya, tetapi ta'awudz dibaca bila mengerjakan sholat sunnah Ramadan pada malam pertama. Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Imla mengatakan bahwa bacaan ta'awudz dinyaringkan, tetapi jika dipelankan tidak mengapa. Di dalam kitab disebutkan boleh memilih, karena Ibnu Umar membacanya dengan pelan, sedangkan Abu Hurairah membacanya dengan suara nyaring. Tetapi bacaan ta'awudz selain pada rakaat pertama masih diperselisihkan di kalangan mazhab Syafi'i, apakah disunahkan atau tidak. Ada dua pendapat, tapi yang kuat mengatakan tidak disunahkan. Apabila orang yang membaca ta'awudz mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, maka kalimat tersebut dinilai cukup
menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Isti'adzah artinya memohon perlindungan kepada Allah dan bernaung di bawah lindungannya dari kejahatan semua makhluk yang jahat. Pengertian meminta perlindungan ini adalah dimaksudkan untuk menolak kejahatan dan ada kalanya untuk mencari kebaikan. Makna a'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah aku berlindung di bawah naungan Allah dari godaan setan yang terkutuk, agar setan tidak dapat menimpakan mudarat pada agamaku dan duniaku, atau agar setan tidak dapat menghalang-halangi diriku untuk mengerjakan apa yang diperintahkan kepadaku, atau agar setan tidak dapat mendorongku untuk mengerjakan hal-hal yang dilarang aku mengerjakannya. Sesungguhnya tiada seorang pun yang dapat mencegah setan terhadap manusia kecuali hanya Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita bersikap diplomasi terhadap setan manusia dan berbahasa basi terhadapnya dengan mengulurkan kebaikan kepadanya dengan tujuan agar ia kembali kepada wataknya yang asli dan tidak mengganggu lagi. Allah memerintahkan agar kita meminta perlindungan kepadanya dari setan yang tidak terlihat, mengingat setan yang tidak terlihat itu tidak dapat disuap seperti tidak terpengaruh oleh sikap yang baik, bertabiat jahat sejak pembawaan, dan tiada yang dapat mencegahnya terhadap diri kita kecuali hanya Tuhan penciptanya. Demikian keterangan ini, mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.